Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Soleh, SPDI. Saya adalah peserta UKIN, ujian kinerja. Jadi semua video yang terdapat di sini adalah saya, yaitu Muhammad Soleh. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Semuanya ceria semua ini. Semoga tetap semangat hingga akhir pelajaran ini ya. Semangat. Semangat. Ya, sebelum Bapak mulai, mari kita baca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Abdul Aziz. Hadir, Pak. Salman. Hadir. Abdullah Fakih. Hadir, Pak. Abdul Somad. Hadir. Imam Fauzi. Hadir. Imam Tajus. Hadir. Ivan Jaya. Hadir. Muhammad Yakub. Hadir, Pak. Robi. Hadir. Adam. Hadir. Toyib. Hadir. Ramdhani. Hadir, Pak. Muhammad Insan. Hadir, Pak. Sudah masuk semua ya? Sebelum lebih lanjut, di sini akan Bapak bacakan ya beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Pertama, siswa mampu menghayati perintah Allah tentang macam-macam kebajikan dan bersikap santun dengan disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, mengamalkan sikap sederhana, santun, peduli dalam kehidupan dengan semangat. Tujuan yang ketiga, menerjemahkan Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dengan mandiri. Tujuan berikutnya, menelaah kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dengan semangat. Berikutnya, menguraikan kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dengan mandiri. Yang berikutnya, membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dengan benar dan semangat. Terus, mempraktikkan hafalan Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dengan mandiri. Berikutnya, menyajikan keterkaitan analisis Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dengan fenomena sosial dengan penuh semangat. Yang terakhir, mempraktikkan kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dalam kehidupan nyata dengan mandiri. Itu beberapa tujuan. Bapak berdiri dulu ya. Kemudian penilaian yang akan Bapak lakukan di sini ada 3 hal ya. Pertama, penilaian sikap. Jadi sejauh mana kalian semua mampu bersikap dengan baik, baik di sekolah maupun di lingkungan pondok pesantren. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Jadi setelah kalian mengikuti pelajaran ini, tentunya Anda akan memahami. Jadi sejauh mana kalian memahami materi ini dengan baik dan juga optimal. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Nanti akan Bapak perintahkan kalian untuk menghafal dan juga menulis, biar kalian juga cinta dengan Al-Quran. Masih ingat dengan pelajaran kemarin? Tentang apa? Tentang hidup sederhana, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat
67. Sebelum melangkah pada materi inti, Bapak akan bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Silahkan berhitung dulu 1 sampai 4. Jadi nanti yang menyebut angka 1 akan berkumpul dengan kelompok 1, yang angka 2 dengan kelompok 2, dan seterusnya. Silakan berhitung 1 sampai 4. 1 2 3 1 4 4 1 2 4 1 2 3 4 1. Ya, silahkan berdiri dan pindah tempat posisi sesuai dengan angka yang Anda sebutkan barusan. Di sini 1 2 3 4. Silahkan. Sudah? Sudah. Di sini Bapak mempunyai beberapa gambar. Silakan diperhatikan ya. Silakan diperhatikan dan tolong dijawab semampu kalian. Silakan Anda ilustrasikan kira-kira itu gambar apa. Yang pertama, Bapak mempunyai gambar seperti ini. Adakah yang mau menjawab? Silakan. Kelompok 2. Silakan, ini gambar apa? Gambar pemberian zakat. Gambar pemberian zakat. Benar ya? Ini adalah gambar pemberian zakat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya gambar yang kedua. Ini gambar apa? Kelompok 3 mau menjawab, silahkan. Menurut kami itu adalah gambar dari seseorang petani yang tekun dan semangat dalam bekerja. Bapak petani yang semangat dalam bekerja. Benar kan? Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya gambar terakhir. Kira-kira ini gambar apa ya? Silakan diperhatikan. Ayo. Kelompok 1. Ya, Silakan. menurut saya gambar tersebut adalah gambar masyarakat kampung sedang melaksanakan sholat berjemaah. Orang kampung sedang melaksanakan sholat berjamaah. Benar ya? Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya, sebelum kita memasuki diskusi, kita mengaji secara bersama-sama. Silakan lihat modul yang sudah Bapak berikan. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وابن Maaf, sebentar. Kita ulang lagi dari tadi yang watal malah sampai mana tadi? Enggak, ulangnya lagi. Wa atal malah
Oh, sampai birikob ya. Kuat ya. Coba langsung dari watal malah. Wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Bapak persilahkan, mungkin ada di antara kalian yang berani untuk mengaji dengan mandiri tanpa disertai yang lain. Silakan. Siapa? Saya Pak. Salman. Silakan. Yuk dibaca yang keras. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Shadaqallahul azim. Selanjutnya mungkin ada yang mau membaca lagi, siapa? Robi. Silakan yang keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Shadaqallahul azim. Mungkin satu lagi yang terakhir. Adam, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Shadaqallahul azim. Berikutnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, Bapak sudah memberikan modul kan ya? Silakan sekarang Bapak memberi waktu 5 menit untuk melakukan diskusi. Silakan setiap kelompok untuk semangat dan saling membantu menemukan sesuatu yang untuk dipresentasikan nanti. Silakan. Lima menit. Masih ada waktu, tinggal 2 menit lagi. Silakan fokus diskusi ya. Silakan dicari, ditulis apa yang perlu, nanti bisa disampaikan ketika kalian mulai melakukan presentasi, dan siapkan pertanyaan untuk yang lain. Sudah? Sudah. Selanjutnya Bapak ingin tahu
apa yang sudah kalian hasilkan dari yang sudah kalian diskusikan. Silakan, saya tidak memaksa siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu. Silakan yang mau mempresentasikan, kelompok berapa pertama kali? Wah, ini rebutan, semangat ini. Tepuk tangan dulu. Coba saya tunjuk kelompok 2 dulu ya. Yang sana mengalah dulu. Silakan kelompok 2 yang keras. Dari hasil diskusi dapat kami pahami bahwa kebaikan yang terkandung di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 ada 7 hal, yaitu 1. Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. 2. Memberi harta kesayangan kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba saya. 3. Mendirikan sholat. 4. Menunaikan sholat, menunaikan zakat. 5. Menepati janji. 6. Sabar. 7. Tekun. Jadi ada 7 hal kata teman kalian dari kelompok 2 yang terkandung di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 107 bahwa kebaikan yang sesungguhnya itu ada 7 hal ya. Pertama adalah beriman, yang kedua memberikan harta yang kesayangi atau yang dicintai, yang ketiga adalah keempat kelima menepati janji, keenam sabar, ketujuh tekun. Itu kandungannya. Kelompok 1 mungkin mau mempresentasikan juga? Berdiri ya. Berdiri. Yang keras ya. Pada ayat di atas dengan jelas menyebutkan apabila manusia atau orang-orang yang beriman yang ingin membelanjakan hartanya, maka ketika membelanjakan tersebut ia tidak boleh terlalu boros dan juga tidak boleh terlalu kikir, melainkan berada di tengah-tengah dalam kurung moderat. Harus Moderat. Jadi kalau kita mau bersedekah atau memberikan harta pada seseorang, kita harus moderat. Artinya tidak boleh terlalu banyak sesuai kemampuan, begitu ya. Biar apa? Biar nanti apa yang kita berikan tersebut tidak merugikan yang lain. Kelompok berikutnya 3 ya. Silakan. Saya menambah dari penjelasan kelompok 2 berkaitan dengan iman, bahwa iman adalah tambahan hati, ucapan, lisan, dan perbuatan. Dengan kata lain, iman adalah keyakinan hati yang menggema ke dalam ucapan dan menjelma menjadi tingkah laku atau perbuatan. Iman adalah keyakinan hati yang dilanjutkan dengan ucapan. Hati beriman, terus ucapan mengatakan saya beriman. Setelah itu baru kemudian dikerjakan. Jadi iman itu tidak cukup sampai di mulut saja, melainkan juga harus dikerjakan. Itulah kata kelompok 3. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 mau bertanya ke kelompok berapa? Mau bertanya ke kelompok 3. Silakan yang keras. Misalnya saja ada seseorang yang sudah mengaku beriman. Dia sangat yakin dengan eksistensi Allah. Tetapi dalam berperilaku orang tersebut tidak menunjukkan perilaku orang yang beriman. Bagaimana kelompok 3 menanggapi fenomena tersebut? Ya, kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 dijawab. Yang keras. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4, Pak. Silakan. Menurut kami, seseorang tersebut tetap dikatakan beriman. Hanya saja imannya masih rapuh atau belum sempurna. Sebab pada hakikatnya dalam berislam dan beriman itu tidak cukup hanya di hati dan di lisan saja, tapi juga harus dibuktikan dengan tingkah laku yang mulia yang menunjukkan akhlakul karimah. Tetap dikatakan beriman. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dan semua kelompok ya. Tidak bisa dipahami ya. Kelompok 4 ya. Jadi kata kelompok 3 itu tetap dikatakan beriman, hanya imannya masih rapuh atau belum penuh. Begitu. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya lagi?
Kelompok 1. Iya. Mau bertanya ke kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan perhatikan kelompok 2. Yang keras. Tadi kelompok 2 menjelaskan bahwa ada 7 kebaikan yang terkandung di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Salah satunya adalah zakat. Yang ingin saya tanyakan, zakat itu ada berapa? Apakah umat Islam wajib menunaikan zakat? Kelompok 2. Zakat itu ada berapa? Apakah umat Islam wajib berzakat? Silakan dijawab yang keras. Hasil diskusi kami barusan, zakat itu ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib bagi semua umat Islam, tapi kalau zakat mal wajib bagi seseorang yang memiliki harta ketika sudah sampai nisab dan haulnya. Gitu ya. Jadi kata kelompok 2 itu zakat ada 2. Pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Dan umat Islam wajib untuk mengeluarkan keduanya. Mana kalau zakat fitrah itu wajib ya, selama dia mampu. Kalau sudah tidak mampu ya menerima, sudah tidak ada lagi begitu. Tapi kalau yang zakat mal itu kalau sudah nyampe haul dengan nisabnya, maksudnya waktu jaraknya itu ya, dengan banyaknya harta yang kita miliki, itu namanya haul dengan nisab. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Jadi dapat Bapak simpulkan ya dalam pertemuan kali ini dari hasil diskusi kalian, inti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 177 itu ada 7 hal. Ini tentang kebaikan. Jadi dahulu itu ada sebuah tragedi di Arab sana ya, ketika zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di sana itu saling rebutan. Ada yang menganggap kebaikan tersebut adalah ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah. Yang satunya menganggap sholat tersebut yang baik adalah ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu turunlah ayat ini. Enggak usah ribut. Sesungguhnya kebaikan yang sesungguhnya itu ada 7 hal. Pertama, beriman kepada Allah, para malaikat, hari akhir. Berikutnya yang kedua adalah memberikan harta yang kita cintai. Kepada siapa? Ya kepada anak yatim, fakir miskin, budak, orang yang dalam perjalanan, atau ibnu sabil, dan seterusnya. Pokoknya intinya orang yang membutuhkan. Dalam memberi tersebut, tadi kata kelompok 1 harus tengah-tengah, tidak boleh berlebih, tidak boleh terlalu kikir. Maksudnya apa? Ketika kita punya uang, silahkan diukur. Sekiranya ini ada cukup untuk nafkah keluarga, silahkan diberikan. Dan juga tabungannya cukup begitu ya. Kalau kita sampai memberikan semua lalu keluarga kita menjadi berantakan, itu tidak boleh. Itu namanya tidak tengah. Paham ya? Terus yang berikutnya adalah sholat. Yang ketiga adalah sholat adalah berapa? Ada 5 waktu yang wajib, yang sunnah juga masih banyak. Yang berikutnya adalah zakat. Tadi sudah disebutkan ada 2, zakat fitrah dengan zakat mal. Yang berikutnya menepati janji. Jadi kalau kalian berjanji harus ditepati. Kepada orang tua, kepada teman, semuanya harus ditepati. Bisa ya? Bisa. Harus itu. Mau tidak mau kita harus menepati janji. Selanjutnya, sabar. Sabar dalam hal apa saja? Mungkin ada yang mau menggambarkan sabar itu seperti apa? Sabar dari musibah. Terus yang lain? Sabar dari cobaan. Yang lain? Sabar diputus pacar. Ya. Iya juga harus sabar ya. Jangan cari pacar dulu ya. Biar sampai tidak repot dengan pacar, melainkan kita repot dengan belajar. Itulah anak santri. Bisa? Ya.
Yang terakhir itu tekun. Jadi sesuai dengan gambar tadi yang awal itu kan ada seorang petani yang yang lagi menggotong benih padi di sawah. Walaupun panas-panas mereka tetap menanam. Itu namanya tekun. Kalau orang tekun dia akan memanen. Sama halnya seperti kalian, ketika kalian itu belajar dengan sungguh-sungguh tekun, maka kalian akan menjadi orang yang sukses insya Allah. Demikian ya materi kali ini. Tapi sebelum itu Bapak ingin menyampaikan tugas yang harus kalian kerjakan di pondok, di kamarnya masing-masing. Pertama, harus dapat menghafal surat Al-Baqarah ayat 177. Bisa? Yang kedua, menuliskan surat Al-Baqarah ayat 177. Harus pintar anak santri tersebut harus pintar menulis kaligrafi Arab, terutama ayat Al-Quran. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dikerjakan nanti kalau sudah pulang ke kamarnya masing-masing. Adapun materi selanjutnya adalah tentang amal soleh. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silahkan dipelajari di kamarnya masing-masing. Biar apa? Biar kalian nanti belajar pada minggu berikutnya Anda sudah mempunyai wawasan tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna stauda'naka ma'allamtana inda hajatina. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.